Hai Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Harapan besar Liverpool kepada Darwin Núñez. Darwin Núñez gagal menunjukkan sinarnya dalam membela Uruguay di Piala Dunia 2022. Lantas, mampukah dirinya akan memberi harapan untuk kebangkitan Liverpool? Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2022 yang lalu, salah satu negara kontestan asal Amerika Selatan, Uruguay, menjadi perbincangan cukup hangat karena dihuni pemain muda kelas dunia. Sebut saja Federico Valverde, Facundo Pellistri, hingga Darwin Núñez yang menghuni skuad La Celeste tersebut. Uruguay bahkan diprediksi akan mampu melangkah jauh melampaui lawan-lawan mereka yang lain di Piala Dunia 2022 ini. Namun, dalam perjalanan awalnya, langkah Uruguay tampak tidak begitu meyakinkan. Pada pertandingan pertama fase grup, mereka hanya mampu bermain imbang 0-0 atas Ghana. Kemudian pada pertandingan kedua, skuad asuhan Diego Alonso juga kembali mengalami nasib yang kurang begitu apik. La Celeste harus kalah atas Portugal dengan 2 gol tanpa balas yang dihasilkan melalui kaki pemain Man United, Bruno Fernandes. Tumpulnya lini serang Uruguay dikabarkan menjadi salah satu penyebab La Celeste belum mampu memetik hasil maksimal hingga saat ini. Darwin Núñez yang digadang-gadang akan mampu untuk menjadi pemecah kebuntuan di lini serang Uruguay justru beberapa kali tampil melempem. Penampilan yang ditunjukkan Darwin Núñez bersama timnas Uruguay sejatinya telah membuat beberapa pecinta sepak bola terkhusus penggemar Liverpool ragu atas dirinya. Turun dalam 2 pertandingan yang telah dijalani oleh La Celeste jalani di Piala Dunia 2022, Darwin Núñez terlihat tidak begitu meyakinkan di lini depan. Tendangan geledak Casemiro bawa Selecao ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Timnas Brazil menang tipis 1-0 atas timnas Swiss pada laga matchday 2 Grup G Piala Dunia 2022 yang rampung Selasa 29 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion 974 Qatar. Gol tunggal sekaligus gol kemenangan Selecao dicetak gelandang Casemiro. Dengan kemenangan ini, Brazil nyaman memimpin klasemen grup G dengan poin sempurna 6 dari 2 laga. Selecao pun jadi tim kedua setelah Prancis yang memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Sementara itu, Swiss saat ini ada di posisi kedua dengan poin 3. Swiss unggul 2 poin atas Kamerun dan Serbia yang baru mengoleksi 1 poin setelah bermain imbang 3-3 di laga grup G Senin 28 November petang. Pada babak pertama laga di Stadion 974, Brazil cukup mendominasi Swiss dari berbagai aspek, mulai dari ball possession, percobaan tembakan, hingga shots on target. Peluang bersih pertama didapat Brazil pada menit ke-12. Sayang, sodoran Rafinha yang ditujukan pada Vinicius Junior di kotak penalti masih bisa diantisipasi bek Swiss. Masuk babak kedua, sulitnya membongkar defense Swiss yang sangat terorganisir membuat pelatih Brazil Tite menyegarkan lini serangnya dengan memasukkan nama-nama baru. Rodrigo, Anthony, hingga Gabriel Jesus bergantian masuk. Vinicius sempat mencetak gol di menit ke-64 lewat aksi individu menusuk ke kotak penalti Swiss. Namun, setelah tinjauan VAR dinyatakan Richarlison lebih dulu terperangkap offside dalam proses serangan. Akhirnya pada menit ke-83, sebuah tembakan geledek Casemiro dari luar kotak penalti tak bisa dibendung Sommer. Marco van Basten kritik penampilan Van Dijk di Piala Dunia. Virgil van Dijk dikritik oleh Marco van Basten atas penampilannya saat Belanda bermain imbang 1-1 dengan Ekuador yang diakuinya memicu dirinya. Van Dijk menjadi kapten negaranya di turnamen besar pertamanya di Piala Dunia, tetapi itu bukanlah awal yang komprehensif seperti yang dia harapkan. Setelah kemenangan 2-0 atas Senegal diikuti oleh bentrokan dengan Ekuador yang membuat Belanda kesulitan setelah gol awal Cody Gakpo yang disamakan oleh Enner Valencia. Pemain nomor 4 Liverpool tampaknya mundur dan membiarkan Valencia melakukan tembakan bebas ke gawang untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-49. Dan setelah hasil imbang tersebut, dia dikritik keras oleh Marco van Basten. Legenda Belanda berpendapat bahwa Van Dijk hanya menunggu daripada menutup Valencia, menambahkan bahwa dia sebenarnya yang terbaik tetapi paling tidak dalam hal inisiatif.
Sebenarnya ini adalah kritik yang familiar terhadap pendekatan pemain berusia 31 tahun itu sejak kembali dari cedera jangka panjang, dengan sejumlah pendukung Liverpool percaya bahwa ia telah melangkah dengan intensitas. Namun dalam sebuah wawancara dengan AD, VVD menanggapi kata Van Basten, menjelaskan bahwa dia melihatnya sebagai serangan terhadap saya sebagai pribadi. Rasanya seperti serangan terhadap saya sebagai pribadi terhadap peran saya sebagai seorang pemimpin, katanya. Saya pikir pada saat seperti itu, tidak lama setelah pertandingan, ya itu hanya memicu saya hanya manusia, ujarnya. Harapan besar Liverpool kepada Darwin Núñez. Darwin Núñez gagal menunjukkan sinarnya dalam membela Uruguay di Piala Dunia 2022. Lantas, mampukah dirinya akan memberi harapan untuk kebangkitan Liverpool? Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2022 yang lalu, salah satu negara kontestan asal Amerika Selatan, Uruguay, menjadi perbincangan cukup hangat karena dihuni pemain muda kelas dunia. Sebut saja Federico Valverde, Facundo Pellistri, hingga Darwin Núñez yang menghuni skuad La Celeste tersebut. Uruguay bahkan diprediksi akan mampu melangkah jauh melampaui lawan-lawan mereka yang lain di Piala Dunia 2022 ini. Namun, dalam perjalanan awalnya, langkah Uruguay tampak tidak begitu meyakinkan. Pada pertandingan pertama fase grup, mereka hanya mampu bermain imbang 0-0 atas Ghana. Kemudian pada pertandingan kedua, skuad asuhan Diego Alonso juga kembali mengalami nasib yang kurang begitu apik. La Celeste harus kalah atas Portugal dengan 2 gol tanpa balas yang dihasilkan melalui kaki pemain Man United, Bruno Fernandes. Tumpulnya lini serang Uruguay dikabarkan menjadi salah satu penyebab La Celeste belum mampu memetik hasil maksimal hingga saat ini. Darwin Núñez yang digadang-gadang akan mampu untuk menjadi pemecah kebuntuan di lini serang Uruguay justru beberapa kali tampil melempem. Penampilan yang ditunjukkan Darwin Núñez bersama timnas Uruguay sejatinya telah membuat beberapa pecinta sepak bola terkhusus penggemar Liverpool ragu atas dirinya. Turun dalam 2 pertandingan yang telah dijalani oleh La Celeste jalani di Piala Dunia 2022, Darwin Núñez terlihat tidak begitu meyakinkan di lini depan. Hai Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box.